kendaraan apa yang sulit dikemudikan oleh kebanyakan orang? Mobil SMK. Apa yang biasa diberikan pada orang yang tidak menepati janji? Tukang ngibul. Hewan apa yang memburu mangsa dengan lidah? Kodok. Apa yang berhubungan dengan selokan? Gorong-gorong. Kepada siapa orang akan patuh? Oligarki. Iya. Ladies and gentlemen, the selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi. So, everything will be fine. No need to worry. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter. Good occasion. Allow me to introduce the President-elect. Yap, seperti biasa dan mungkin sudah menjadi tradisi para netizen, Pak Mulyono ini dijadikan sebagai bahan lelucon, terlebih lagi jagoannya kalah di DKI. Dan ini menambah semangat para netizen untuk memberikan ledekan-ledekannya terhadap Pak Mul dan juga pengikut-pengikutnya. Nah, untuk itu tanpa banyak basa-basi dan juga tanpa membuat sahabat-sahabat bosan dengan ocehan Mimin, langsung saja kita lanjut ke videonya dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang menjadi parodi para netizen ataupun sindiran-sindiran lucunya. So, now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So, I suggest you, don't wait too long. Ignore it, baby. Don't Says when just she gets like sit that, it's and the Holy watch. Ghost taking possession. Kalah debat. Being responsible. I really remember and I'm really understanding. We walk the talk, not only talk the talk. Yes, on the right. Distribution is on conversion is nothing. Wrong speech. Joko tingkir, Joko sembong. Kalau dipikir emang orang nyambung. Bantu banjir nama pribadi. Kalau ngutang nama rakyat. Kalau ngutang atas nama rakyat. Joko tingkir, Joko sembong. Kalau dipikir emang orang nyambung. Bantu banjir nama pribadi. Kalau ngutang atas nama rakyat. Kalau ngutang atas nama rakyat. Bani Mulyono komen dong. Itu bukan pasir laut ya, yang dibaca sedimen. Sedimen. Sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Ampun. Ampun. Ya Tuhan, ampuni hamba Tuhan. Gila lo, keren banget lo orang ini. Respect gua. Makanya dia ini adalah satu-satunya menjadi calon sekjen PBB. Karena kepintarannya, EQ-nya melebihi orang pada umumnya. Pak Jokowi itu orangnya pintar. Wajarlah dia pintar. Insinyur kehutanan dari Universitas Gadjah Mada. Makanya dia bisa membedakan antara sedimen dengan pasir. Kalian harus ingat guys, pasir dengan sedimen itu berbeda. Walaupun ujung-ujungnya pasir juga, namun berbeda. Hanya Pak Jokowi yang bisa membedakan antara pasir dengan sedimen. Jika kalian tidak tahu, makanya kalian harus banyak-banyak belajar sama Pak Jokowi. Karena EQ-nya itu, wow, di atas rata-rata bro. Calon sekjen PBB. Otaknya itu kalau dibuka tuh, wah banyak buku lah di kepalanya. Orang pintar. Mantap Pak, lanjutkan Pak. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK.
Akhirnya kita tahu julukan yang tepat untuk menggambarkan Presiden Jokowi. Inilah julukan 7 Presiden Indonesia. Yang pertama, Presiden Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamasi. Yang kedua, Presiden Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Yang ketiga, B.J. Habibie dijuluki sebagai Bapak Teknologi. Yang keempat, Gus Dur dijuluki sebagai Bapak Pluralisme. Yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri dijuluki sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Keenam, Bapak SBY dijuluki sebagai Bapak Perdamaian. Yang ketujuh dan yang terakhir, Joko Widodo dijuluki sebagai Bapak Justip Indonesia. We walk the talk, not only talk the talk. Setelah saya posting video saya yang mengomentari beredarnya video mirip percakapan Jokowi dengan Saudara Lupi calon gubernur Jawa Tengah, di mana dalam percakapan tersebut Bapak Jokowi menyampaikan kepada Saudara Lupi bahwa nanti Bapak Lupi menjadi menteri di kabinet Prabowo, lalu kemudian Kaisang di Jawa Tengah. Nah, terhadap video saya ini tersebut yang beredar di media memang sosial, ditonton dari 500 lebih para penonton. Akan tetapi para pemuja Jokowi, para pendewa Jokowi, semuanya berteriak-teriak marah dan memaki-maki saya. Padahal yang saya sampaikan itu adalah mengomentari tentang beredarnya percakapan antara Saudara Jokowi dengan Saudara Lupi. Bukan saya yang membuat fitnah atau berita hoax. Selain saya juga mengomentari ini, Saudara Deddy Sitorus juga sudah mengomentari ini. Artinya apa? Kuat dugaan bahwa percakapan itu adalah benar suara Bapak mantan Presiden Jokowi. Nah, perlu saya sampaikan kepada kalian semua para pemuja Jokowi. Saya juga pendukung Jokowi 2014 dan 2019. Mungkin belum seberapa yang Anda lakukan itu dengan apa yang saya lakukan untuk mendukung Bapak Jokowi. Baik itu pada waktu dia berpasangan dengan Yusuf Kala dan dia berpasangan dengan Maruf Amin. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para penghamba Jokowi, para pemuja Jokowi, para pendewa Jokowi, perhatikan sebelum mengomentari dengan komentar yang harus tetap menjaga etika, harus menjaga privasi orang, jangan sampai menghina yang berujung kebablasan. Sekian dan terima kasih. Sampai sekarang nih, gua masih penasaran ini loh. Ini tampang warganetnya itu kayak apa sih? Kok bisa-bisanya punya ide untuk usul? Yap, itulah berbagai parodi dan juga komentar lucu dari netizen untuk Pak Mul. Saya kira cukup menghibur, cukup membuat kita tergeliti, tetapi cukup membuat para kaum Mul kepanasan. Nah, saya kira Mimin tidak berlama-lama, Mimin tidak panjang lebar mengenai hal ini, karena tentu kita tahu sendiri kalau kita banyak membahas mengenai Pak Mul, apalagi meledek Pak Mul, tentu para pengikut-pengikutnya, para budak-budaknya tentu kepanasan dan pasti akan menghujat siapapun yang mengomentari junjungannya. Maka dari itu semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang Mimin sajikan. Semoga ada manfaat dari apa yang Mimin up hari ini, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.